Selamat malam, Sampurasun, Kang Arif. Di kesempatan ini saya akan berbicara masalah golok sulangkar. Apa itu golok sulangkar? Golok sulangkar itu adalah salah satu senjata tradisional khas dari Baduy. Sebenarnya bukan hanya Baduy. Kalau kita bicara masalah golok sulangkar, orang-orang di Banten, terutama Ciomas, bahkan Betawi pun memiliki golok sulangkar. Cuma yang membedakan adalah bentuk bilahnya aja. Nah, kalau kita bicara golok sulangkar dari segi Baduy, di sini saya akan menceritakan apa itu golok sulangkar. Saya sampai dengan hari ini kebetulan masih belum mendapatkan informasi arti etimologi dari sulangkar sendiri. Karena kalau kita bilang masalah sulangkar itu yang saya ketahui itu adalah jenis besi. Besi yang terbuat dari beberapa macam kandungan, yaitu adalah besi sendiri, kuningan, timah, tembaga, dan aluminium, yang biasanya juga ditemukan pada ranjang-ranjang besi kuno di era Belanda. Nah, kenapa kok dinamakan golok sulangkar? Seperti tadi saya bilang bahwa sulangkar itu terdiri dari kandungan besi, kuningan, timah, tembaga, dan aluminium yang ditempa atau yang dibakar menjadi bulat seperti telur dan kemudian ditempa untuk dijadikan bilah golok. Nah, kalau kita bilang golok sulangkar sendiri itu teknik tempanya sama dengan keris, yaitu dengan teknik tempa lipat. Sama-sama berpamor, cuma yang membedakan adalah bahan. Kalau pamor dari keris itu terbentuk karena penyatuan dari besi-besi yang terkandung dalam meteorit. Sedangkan kalau dalam golok sulangkar, itu pamornya itu lebih terkesan warnanya itu seperti warna karat, tapi itu tidak berkarat. Nah, sekarang kalau saya bercerita masalah pakem lagi, golok sulangkar sendiri, itu pakemnya dalam mereka memiliki ukuran panjang 35 cm sampai dengan 37 cm. Dengan tebal bagian belakang 2 mm, beratnya 0,97 kg, bahkan mungkin sampai 1 kg, dan lebar dari goloknya itu 6 cm. Untuk gambaran saya kebetulan memiliki golok sulangkar Baduy dalam. Ini yang gaya Baduy dalam, yang kalau kita bilang secara sepintas itu adalah pakem yang asli. Nah, seperti yang saudara lihat. Nah, untuk panjang bilahnya ini seperti tadi saya bilang, itu adalah minimal 35 cm sampai dengan 37 cm. Yang dimaksud tebal 2 mm itu apa? Itu adalah tebal yang terdapat pada punggung. Ini 2 mm. Dengan lebar bilahnya, itu dia 6 cm. Kalau kita berbicara pakem pada zaman dahulu, untuk menempa golok sulangkar, itu biasanya dilakukan oleh pandai besi di bulan Maulud antara tanggal 14 sampai dengan tanggal 3 atau 7 Maulud. Nah, yang unik dari golok sulangkar yang sesuai pakem zaman dulu, itu adalah ketika proses penyepuan, golok sulangkar itu biasanya kalau kita tahu kan, kalau di beberapa daerah di Indonesia itu kan proses penyerpuan itu kan macam-macam. Mulai dari dengan air garam, hanya air, itu macam-macam sekali. Tapi kalau pada golok sulangkar itu biasanya disenyawakan, jadi serpuannya itu mengandung senyawa bisa ular tanah dan ular kobra. Nah, untuk pengetesannya biasanya kalau seumpama golok itu dibilang mumpuni atau sakti, itu biasanya ketika bila sudah jadi dan selesai diserpu, itu akan digoreskan pada batang pisang. Ditunggu minimal setengah hari, maksimal 1 hari. Apabila dalam waktu setengah hari, pohon pisang tersebut layu, itu berarti senyawa racun yang terkandung dalam golok ini dia sudah masuk. Nah, apakah golok sulangkar seperti ini yang khusus, yang tadi seperti saya bilang sesuai dengan pakem, itu dipakai untuk bekerja juga di ladang? Tidak, karena orang Baduy memiliki 2 jenis golok, yaitu golok sulangkar seperti ini. Nah, ini yang dinamakan sulangkar. Nah, ini dia kan berpamor seperti keris, cuma dia berbeda dengan keris karena kalau keris kan warnanya lebih ke arah putih keperaan. Tapi kalau pada golok sulangkar dia warnanya seperti timah, jadi emas kemerahan. Itu dia membedakan dengan pamor keris, atau kadang orang ngira ini seperti berkarat, padahal ini bukan karat. Nah, kalau untuk golok-golok sulangkar, itu biasanya memang pantang untuk digunakan berladang, terutama dalam urusan menebang pohon,
memotong buah-buahan, membunuh hewan ternak untuk dikonsumsi, karena itu mengandung racun yang sangat kuat. Nah, apa fungsi dari golok sulangkar yang seperti itu? Golok sulangkar yang seperti itu memiliki fungsi untuk, kalau dalam bahasa orang Baduy itu disoren di pinggang. Disoren di pinggang itu maksudnya dijadikan pakaian pribadi, yaitu ditaruh di pinggang semacam ini. Fungsinya untuk perjalanan jauh, untuk pertemuan adat, acara-acara besar adat, termasuk dalam menyelesaikan masalah atau mengatasi permasalahan. Karena konon golok Baduy dalam yang sesuai pakem itu mereka ada ritual tertentu. Ada ritual tertentu, pembacaan mantra. Jadinya golok tersebut memiliki aura atau memiliki daya gaib yang menimbulkan semacam wibawa tertentu yang mempengaruhi pembawaan dari sang pemegang. Maka dari itu golok Baduy dalam yang asli atau Baduy luar yang asli yang melalui proses semacam itu tidak diperjualbelikan secara bebas. Berbeda dengan golok saya ini. Kalau secara permodelan, ya ini sesuai dengan pakem. Tetapi ini tidak melewati fase ada semacam ritual penyerbuan dengan menggunakan bisa, tidak. Karena saya sendiri sudah tergores dengan bila golok saya ini 2 kali. Dan itu saya dalam kondisi baik-baik saja kok. Jadi tidak terlalu mengerikan kalau kita pesen di Kang Arif Arsyid. Nah, terus kalau kita bicara masalah pakem pada masa zaman dahulu, itu untuk sarangka, orang Baduy dalam bilang sarangka atau sarung. Tapi kalau orang Jawa biasanya bilang untuk sarung pusaka itu warongko. Tapi kalau Baduy bilang sarangka, itu menggunakan kayu rengas. Nah, untuk hulu atau dalam bahasa Baduy perah, itu dia menggunakan kayu cicaah. Nah, kedua kayu itu bisa didapatkan di bantaran sungai di sepanjang perkampungan Baduy. Itu kalau saya bicara pakem ya. Pakem yang asli. Tapi nah, sekarang saya akan mereview golok yang saya miliki. Nah, saya memiliki 2 golok, tapi kebetulan 2 golok saya ini semuanya adalah golok Baduy dalam. Nah, kebetulan nanti di lain kesempatan saya akan membandingkan golok Baduy luar dan golok Baduy dalam. Nah, tapi saya akan membedakan kedua golok ini pun juga memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah yang ada di sebelah sisi sini yang saya angkat ini adalah golok yang sesuai dengan pakem. Ini yang tidak sesuai dengan pakem. Apa yang membedakan tidak sesuai dengan pakem? Tadi saya berkata bahwa golok Baduy dalam yang sesuai pakem itu dia memiliki panjang 35 cm sampai dengan 37 cm. Sedangkan ini yang saya miliki itu sangat panjang sekali. Tapi dengan tetap tidak meninggalkan khas sulangkarnya, yaitu pamor. Nah, ini tajam sekali ya. Tadi saya sudah bilang waktu yang lalu itu saya sempat tergores sedikit dan itu berdarahnya luar biasa, mengucurnya. Dan ini adalah golok pertama yang saya miliki sebelum saya memiliki yang sesuai pakem dengan ukuran. Ini saya tambahkan tali pengikat untuk saya taruh pada sarangkanya. Itu karena golok ini saya rawat, kebetulan saya rawat karena yang saya ketahui adalah golok sulangkar. Kayak golok sulangkar itu cepat berkarat. Jadinya sering saya kasih minyak. Minyaknya minyak biasa kok, saya kasih minyak singer aja supaya untuk menghilangkan karatnya. Tapi ternyata itu berpengaruh pada kerapatan dari golok ini. Jadinya pernah suatu ketika waktu mau saya kembalikan pada tempatnya dia keluar seperti ini. Waktu dia nggak sengaja dia keluar, saya cuma megangnya sebentar aja. Tapi berdarah-darah sampai luar biasa. Nah, ini kalau kita bilang masalah pakem dari segi ukuran. Nah, golok dengan bentuk bilah seperti yang saya miliki ini dinamakan gobang sulah. Nah, pada Baduy itu, terutama Baduy dalam, untuk bilah itu ada 2 jenis bilah, yaitu gobang sulah dan gobang tungkul. Apa itu yang dinamakan gobang sulah dan gobang tungkul? Kebetulan untuk gobang tungkul saya tidak memiliki, cuma saya memberikan ilustrasi saja apa itu gobang sulah dan apa itu gobang tungkul. Nah, ini kebetulan saya gambar aja. Nah, kalau gobang sulah seperti yang saya miliki, bagian punggungnya itu ini dan ini ketajamannya. Ya.
Nah, kalau pada gobang tungkul, itu sebaliknya. Jadi seolah-olah kayak bilanya dibalik, tapi pada dasarnya tetap sama. Pada bagian bawahnya dia tetap tajam. Ini tajam, ini juga tajam. Nah, punggungnya dia berbentuk seperti ini, seolah-olah terbalik. Ini kalau kita bilang dua jenis ini ya, dua jenis golok. Kalau perbedaan golok pada Baduy Dalam, kalau kita lihat dari segi bentuk bilah. Nah, kebetulan saya belum mendapatkan informasi kegunaan atau sebut kegunaan apa yang membedakan kedua macam bilah ini, apa saya kebetulan belum mendapatkan informasi. Nanti ketika saya sudah mendapatkan informasi terbaru, nanti saya akan update pada review berikutnya. Nah, terus lagi yang membedakan Baduy Dalam dan Baduy Luar, ini saya ilustrasikan lagi, itu terletak pada bentuk sarangka atau warongko dan bentuk perah atau gagang atau hulu. Itu ada perbedaan. Bedanya ada di mana? Bukan cuma sekedar kalau saya lihat secara garis besar, bedanya cuma ada di bentuk ini aja. Nah, untuk Baduy Dalam seperti contoh itu nah ini Baduy Dalam ya, untuk bentuk sarangka. Kalau bentuk perah atau gagang itu dia rata seperti ini. Nah, untuk bentuk desain rata seperti ini itu dinamakan pingping buut atau paha musang, karena dia memang seperti paha musang ya. Itu berbeda dengan pada Baduy Luar. Kalau pada Baduy Luar, nah ini saya gambarkan sepintas juga ya, saya lipat aja biar lebih enak. Nah, kalau pada Baduy Luar dia cenderung bulat. Nah, Baduy Dalam dia rata bagian sininya. Nah, sebenarnya kalau pada Baduy Luar bukan hanya sekedar bulat gini aja, ada berbagai macam jenis. Yang paling terkenal itu mungkin adalah pada parahnya atau pada hulu ujungnya ini berukirkan seperti macan, maung, atau kepala wayang golek karakter tertentu seperti Gatot Kaca, mungkin Semar, atau juga bisa jadi Kresna. Itu ada beberapa macam. Itu yang membedakan kalau kita bilang masalah perah atau gagang. Nah, di sini juga saya akan menunjukkan. Nah, ini Baduy Dalam ya. Ini saya nggak tahu yang lain, cuma saya menganalogikan dari yang saya miliki. Bentuknya itu bisa dilihat kalau punya saya. Nah, pada ininya itu dia bentuknya seperti ini dan ini. Kalau Baduy Luar dia ada manisan seperti ini. Nah, ini kalau kita bicara dari segi sarangka. Terus kalau dari saya amati lagi, kalau Baduy Dalam itu mereka cenderung hanya menggunakan kayu saja tanpa ada hiasan lainnya. Tapi pada Baduy Luar itu bisa dilihat dari video Kang Arif, itu biasanya di bagian sebelah sini atau bahkan gagangnya itu biasanya mereka diperbolehkan menggunakan tanduk kerbau. Jadinya ada mainan tanduk kerbaunya di sini, dan juga perahnya itu juga ada tanduk kerbaunya. Nah, kalau dari segi bahannya yang saya miliki ini berasal dari kayu sungkai atau dalam bahasa Baduynya itu adalah ki sabrang. Nah, kenapa ini warnanya berbeda? Kalau kita lihat di videonya Kang Arif ada tutorial. Kalau saya menyimpulkan aja ya. Untuk pewarnaan warna hitam ini Kang Arif dan timnya itu menggunakan semacam residu ya, saya sebut residu aja, residu dari waktu diasah besi itu dia akan mengeluarkan semacam serbuk. Nah, serbuk itu yang dioleskan di sini untuk menghasilkan warna hitam. Tapi dari sumber lain yang saya dapatkan, biasanya untuk mewarna hitam ini kalau zaman dahulu itu mereka juga menggunakan tanah lahan pertanian. Itu mereka oleskan di sini. Dan yang harus dicatat lagi adalah, yang harus diingat lagi, dalam Baduy Dalam itu biasanya dia tidak berukir. Dia polos saja. Ini ukiran itu karena kreativitas dari Kang Arif dan kelompoknya. Nah, yang pertama Kang Arif cuma mengukir bagian sini aja, sedangkan sini kosong. Makanya ketika saya pemesanan kedua, saya request khusus, saya minta depan belakang. Ukirannya sederhana, dia geometrik aja, bentuk geometrik tapi menarik. Oh ya, terus satu lagi, untuk mainan ini bukan dari Kang Arif ya, ini saya bikin sendiri. Saya bikin sendiri ya untuk kesenangan aja supaya kelihatan sedikit berbeda.
Mungkin itu aja yang bisa saya berikan atau review dari saya untuk hari ini, itu aja. Nanti ketika ada kesempatan lagi saya akan mereview dengan membandingkan langsung antara golok sulangkar Baduy luar dan Baduy dalam. Selain itu saya juga berjanji sama Kang Arif untuk mereview baju pangsi khas Baduy yang kebetulan saya pesan, itu 1 setel beserta dengan ikat. Nanti kalau ada kesempatan saya akan review itu produknya. Dan yang perlu diingat lagi, Kang Arif tidak hanya menjual golok sulangkar aja, walaupun kalau saya boleh menyimpulkan produk andalan yang ditawarkan oleh Kang Arif itu kebanyakan golok sulangkar dan madu Baduy. Kita semua tahu kalau madu hutan Baduy itu nomor 1 di kelasnya. Selain itu Kang Arif juga menjual baju pangsi seperti tadi saya bilang, baju kampret yang kebetulan beberapa waktu yang lalu dipopulerkan oleh Bapak Joko Widodo pada waktu rapat bersama dengan MPR DPR pada tanggal 16 Agustus kalau nggak salah. Di gedung DPR itu beliau mengenakan 1 set pakaian Baduy beserta dengan tas Baduy yang khas itu. Kang Arif juga menjual itu semua, termasuk dengan tas jarok dan lain sebagainya. Mungkin untuk info selanjutnya bisa langsung menghubungi Kang Arif Arsid, karena pada setiap video Kang Arif Arsid itu saya kira sudah cukup jelas, karena di sana sudah banyak sekali info pemesanan jika saudara ingin memesan produk-produk khas Baduy. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sampurasun Kang, hatur nuhun.